bertemu secara ini kecil atau pertemuan yang seperti sekarang ini bolak-balik dalam pertemuan, saya tidak lupa, ayolah sholat berwudu. Kita berpikir ingin belajar manunggaling kaulo lan Gusti, dalam istilah Arab itu tauhid atau tasawuf. Berzikir, sampai banter pada berzikir. Tapi sampean tidak bisa melaksanakan sholat dengan wudu, tidak bisa. Tidak bisa. Masalahnya sholat dan wudu ini ibarat senter. Sholat dan wudu ini adalah baterainya. Tidak ada senter lama, tidak ada senter baru. Kalau tidak ada baterainya, tidak akan nurut, tidak akan padam, tak merah. Biarpun mau diketek dengan cara apapun saja. Misalnya kalau kita pintar meneliti tentang perjalanan sholat dan wudu, ini sudah bisa melaksanakan rukun Islam, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, untuk mencapai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Jadi kalau kita bisa ngucek dan kita bisa berjalan dengan akhlaknya sholat dan akhlaknya wudu, otomatis kita sudah bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji. Karena sholat, puasa, zakat, haji ini adalah kendaraan, tumpaan untuk sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tidak akan sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ini sering putus dengan sholat dan wudu. Nah, kalau sholat dengan wudu putus, apalagi sudah lupa. Karena sholat dan wudu ini antik. Tidak ada lama, tidak ada baru. Antik. Kalau sudah sholat dengan wudunya lupa, pasti penyakit yang 7 itu akan masuk. Masuk kepada hati kita, masuk kepada segumpal darah kita. Nah, kalau sudah satu saja, baik penyakit itu ringan ataupun berat, lebih berat, ya nggak bisa sama itu berzikir itu akan nyampe. Biasa. Makanya saya tidak perlu ngomong istilah tauhid yang dibahas oleh kumpulan tauhid akal. Hanya tauhid ini ada dua tauhid. Ada tauhid akli, ada tauhid kulli. Kalau tauhid akli, dari baca buku, dari dengar-dengarkan yang seperti sekarang ini, pertemuan ini, memberikan wawasan ini, gitu. Baik baca kitab yang bisa dibahas dengan akal, itu tauhid akal. Karena akal menerima dengan ilmunya Allah lewat hidayah, tapi hidayahnya masih belum nyampe ke hati, nyampenya di akal. Nah, yang sebenarnya untuk mencapai kepada Allah itu tauhid qalbi. Nah, kalau tauhid qalbi ini wujud perbuatan kita itu adalah akhlak. Akhlaknya kayak Gusti Kanjeng Rasulullah SAW. Untuk kita belajar kepada akhlak Rasulullah SAW, ya kita laksanakan sholat dan kita laksanakan suci yang dinamakan wudu. Nah, jadi kalau sudah wudunya lupa, maka penyakitnya satu persatu akan masuk. Makanya saya sangat cinta, saya sangat sayang kepada saudara-saudara sekalian. Karena di dalam itu ada bibit. Bibit. Mau dikelola yang apa bibit dalam hati itu? Dulu pertama dengan belum musyahadah, masih di tahapan berubah. Saya dibukai sholat dan wudu,
untuk mencapai kepada musyahadah. Kita tidak bisa ke musyahadah kalau tidak bisa murubah itu lewat sholat dan wudhu. Soalnya sholat dan wudhu itu adalah filosofis akhlaknya Gusti panutan kita yang dicontoh oleh para aulia Allah, yaitu akhlaknya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun pengertiannya lewat kitab pinter, alama, alim, tapi masih belum bisa mengetahui tentang sholat dan wudhu. Nggak bisa yang dikatakan itu tauhid qalbi akan nyampe kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita dulu belajar muraqabah. Nah, muraqabah kita meneliti tentang sholat dan wudhu adalah perbuatan kita sehari-hari selama 24 jam ini. Supaya apa? Supaya kita tidak terbuat penyakit. Nah, banyak dari saudara-saudara sekalian telepon penyakit satu persatu itu tidak terasa. Nah, ini perlu kita konjeli lagi. Makanya saya sangat cinta. Biarpun mau dibuka berapa kali pun, saya pun rela gitu. Karena tugas saya sami'na wa ta'na kepada guru saya. Seandainya saya tidak ditugaskan untuk membuka seperti ini, dunia apa karena perlu apa di sini? Ya karena saya sami'na wa ta'na kepada guru, maka dengan resiko apapun yang sesuai dengan hidayahnya Allah, saya siap untuk membuka sholat dengan wudhu. Biarpun teman-teman mulai awal juga dibuka sholat dengan wudhu, lupa saya buka lagi. Aku rela, karena saya sangat cinta dan sangat sayang kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang dicintai, jangankan sampai mulai dari takbiratul ihram sampai salam dikerjakan semua. Tidak hidup ini. Kalau saya nilai, bukan saya menilai jenengan tidak, saya nilainya dengan cuacanya hati. Di situ. Nah, kalau hati sudah bisa menilai, itu ada standar di perbuatan kita. Itu. Ada bukti di perbuatan kita. Di situ. Nah, karena ini sifat pertemuan umum, saya tidak bisa menyebut masalah takbiratul ihram sampai salam, atau mungkin nanti saya sepotong-potong ingin bercerita itulah tidak secara rinci. Mudah-mudahan bisa dimengerti bagi saudara-saudaraku yang masih baru-baru. Saya cuma mengingati pribadi kita sendiri dan juga keluarga yang kumpul dengan saya dan juga saudara-saudara sekalian yang dicintai. Saya punya prinsip. Prinsip saya apa? Saya tidak bisa diperketal, bersaudara, berdulur, berteman dengan saudara-saudara yang saya cintai ini yang sudah pernah dibuka sholat dengan wudhunya. Bisa nanti saya dibetal kalau sudah jasad saya dibetal dengan ruh saya. Baru saya tidak bertemanan dengan saudara. Baru saya tidak bertemanan atau berduluran dengan jenengan. Tapi kalau masih saya roh jasad ini masih dekat hidup kasarnya, saya tidak bisa dibetal dengan jenengan, dan saya tidak bisa dibetal dengan akidah. Itu prinsip saya. Saya cuma mengulangi, ngiling-ngilingi, karena saudara itu bukan saudara akut-akut, saudara dunia dan saudara akhirat. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, kenyataannya yang dijauhi oleh Gusti Kanjeng panutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ayatnya banyak yang ngerti, di sini banyak ustadznya ya. Solu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kamu sholat, tirulah sholatku lan sebelah yang mau diterjemahkan seperti apa terserah wajahnya ini nanti ya. Itu. Nah, kalau solu kama ra'aitumuni usolli, meniru
dulu sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, takbir itu wajah, ihram itu putih. Kita melaksanakan sholat baik di wajah syar'i atau rekod hakikat warisan. Tapi kalau hati kita belum putih, belum ihram, ya tidak bisa hidup kita ini salam selamat dunia, selamat akhirat. Kenapa demikian? Karena hati kita belum ihram. Kenapa tidak ihram? Penyakit was-was, penyakit ria, penyakit takabur dan sombong, penyakit suudona, omongan orang, jagaan orang, berdit, iri, dengki, dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah tidak ihram, ya otomatis di dunia selama 24 jam ini kita tidak selamat. Kalau kita sudah tidak selamat dunia, jangan mengharap selamat akhirat. Akhirat itu akhir sekarang. Jadi kalau akhir sekarang kita tidak membawa keselamatan yang saya ucapkan dari awal, ihram itu tadi putih, jangan harap selamat akhirat. Dunianya saja masih belum selamat. Makanya selamat dunia, selamat akhirat. Selamat di akhirat itu nek selamat di dunia yang saya tempati sekarang. Nah, ini saudara-saudaraku banyak yang lupa sholat dengan wudhu. Makanya saya sering ngomong, ayolah baca di sini, saya baca ini lagi. Yang tetap buka aneh. Gitu. Masalahnya kalau sudah sholat dengan wudhunya, banyak yang lupa. Otomatis penyakit yang saya katakan tadi itu masuk di dalam hati kita. Makanya kita tidak bisa ihram. Cuma ngucapnya toh, takbir Allahu Akbar. Namun nyasar Allahu Akbar kita ini karena hati masih belum diperbaiki. Nah, yang perlu kita kaji sekarang ini, saya cuma ngilingi, utamanya saya ngilingi ke pribadi saya sendiri, juga kepada ini keluargaku yang kumpul dengan saya dan juga saudara-saudaraku saat kita semua. Ayolah penyakit itu dijaga. Nah, kalau sudah penyakit itu dijaga, otomatis ngonce imane masalah sholat dengan wudhu. Nah, saya sekarang mau menerangkan masalah takbiratul ihram. Itu. Nah, kita sudah punya perjalanan takbiratul ihram. Saudara sudah ngerti. Wong intinya sholat itu fa'budni wa aqimis sholat lidikri. Ya, mau dibaca seperti apa wajahnya terserah dengan juga. Nah, kita mengangkat tangan ini jenengan sudah ngerti kan? Sudah ngerti yang sudah dibuka sudah ngerti ini. Saya tidak penting mau ngaji tauhid secara akal yang saya pakai dari buku, dari pengetahuan saya dengarkan. Enggak. Ini wejangan Romo Yai Mas Budi dan juga wejangannya Romo Mbak Said untuk mencapai ke musyahadah la ilaha illallah, musyahadah anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jangan biar mereka nanti ya. Nah, di situ ada ketentuan Allah, jodoh, mati, rezeki. Gitu. Ya. Jadi takbiratul ihram tangan diangkat itu menunjukkan itu. Kita harus ada di takdirnya Allah 3 itu. Paham Anda? Paham ya? Itu jodoh, mati, rezeki. Nah, ini banyak yang lupa. Nah, yang sering banyak lupa itu lagi masalah perbuatan sujud. Sujud. Nah, saya rinci dari takbiratul ihram itu. Tidak saya detailkan mulai dari takbiratul ihram sampai salam saya rinci. Ini tak ledak di situ. Ya. Nah, di situ ada takdir Allah jodoh, mati, rezeki. Nah, ini masalah jodoh. Nah, jodoh ini takdir dari Allah. Kalau takdir tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu nasib. Nah, nasibnya jodoh. Bertemunya seorang lelaki
dan bertemunya seorang lelaki dengan seorang perempuan dengan seorang lelaki. Lah, ketemunya itu ada mata rantai, ada ekosistem, ada sebab. Ayo kita baca pribadi-pribadi pertemuannya saudara-saudaraku dengan ibu-ibunya, ya itu pasti punya sejarah. Nah, ini banyak yang lupa. Nah, kita sudah ditakdirkan jodoh dengan seorang perempuan yang saya pakai sekarang ini. Nah, di situ awalnya dari cinta. Saya mencintai ibunya anak-anak mencintai saya. Cinta. Lah, cinta ini filosofis. Gitu ya. Nah, secara dohirnya, makanya orang kawin, orang tunangan, tukar cincin. Itu sebenarnya persemon yang dipakai di tangan kedua belah pihak. Nah, namun masih belum bisa nyampe kepada permata. Jadi cinta itu cincin dan permata. Nah, kalau nasib jodoh ini yang ditakdirkan oleh Allah, saya bertemu dengan seorang perempuan, terus kita tidak mau bersyukur. Padahal Allah sudah menurunkan ayat dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna bi'adzabil sadid. Barang siapa yang mensyukuri akan nikmatku, ku tambahi nikmatku. Bersyukur lagi, ditambahi lagi, tambahi terus orang yang bersyukur. Tapi kalau kita tidak bersyukur, apa katanya Allah? Inna bi'adzabil sadid. Ada bahayanya. Tapi bagi orang yang tidak bisa melaksanakan syariat thariqat hakikat makrifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini cuma dibaca tentang dunia toh. Ini sebenarnya tidak takdir tiga. Ini harus la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna bi'adzabil sadid. Nah, makanya banyak saudara-saudara ini nggak nyindir-nyindir ini enggak ya. Banyak yang selingkuh ini, yang selingkuh sudah terjadi maupun mau rencana selingkuh. Nah, saya tidak membahas dulur-dulurku yang masih belum kawin ini. Yang kawin ini yang punya takdir jodoh, jodohnya dirubah namanya nasib. Nah, kalau saya dengan panjenengan tidak mensyukuri akan nikmatnya jodoh ini, cincin dan permata itu belum juga dirasakan di dalam hati, tidak dipelihara. Ya kita nanti akan ngelirik orang lagi, perempuannya juga demikian. Disitulah, kalau kita tidak mensyukuri akan nikmatnya jodoh, apa yang terjadi? Ya ada nanti orang yang bisa mutik-mutik punyaannya orang. Akhirnya, ya itu neraka. Kalau saya bilang neraka, lebih nyaman, lah itu namanya urip di dunia ini jumbar, hati syukur. Jangan ini cowok, itu urip syukur di jumbari. Luwung alam di padang, nah itu betul di padang. Kalau sudah nyampe ke perbuatan seperti itu kita pakai, kita rasakan, yaitu namanya neraka. Cuma diubah sinonim kalimat gitu dengan manusia ini, neraka itu seperti apa? Api yang membara. Mata membara api tidak diletokaran itu bisa lagi ini. Itu tidak ada senangnya karena tidak memelihara dan kita tidak merubah nasib namanya jodoh. Nah, kalau jodoh ini kita syukuri, ya itu tadi. Namanya perempuan ya seperti itu. Laki seperti itu. Kasar pala kopi ya seperti itu. Masih tua, agak perbedaannya kalau tua belang leder, mungkin udah tenang kalau gitu aja. Nah, ini non sewu ya, ini biar hilang belang gitu loh. Makanya saudara-saudaraku banyak yang kejebak urusan itu, gitu loh. Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah kemasukan penyakit namanya rumongso. Nah, kalau sudah rumongso itu bibitnya takabur, sombong. Di situ. Makanya sampai tidak akan membuka hijabnya sampean lagi karena ngurusi jodoh sampean masih belum bisa lain zakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna bi'adzabil sadid. Barang siapa yang tidak mensyukuri akan nikmatku. Nah, kita bertemu dengan seorang perempuan ketemu dengan seorang laki-laki ini nikmat. Kenapa aku tidak nikmat? Lah, karena rumongso. Lah, kalau sudah rumongso itu tumbuhlah penyakit takabur dan sombong. Akhirnya wong punyanya sampean sama, perempuan seperti itu, laki ya seperti itu. Di situ. Tapi karena tidak ingat kalau dalam hati ini takabur dan sombong, punya merasa kuat, merasa dunianya banyak dan lain sebagainya, akhirnya ngenyek nang bojo. Sing wedok ya juga gitu, ngenyek nang sing lanang ngenyek bojo. Ya ndak gelem aman. Lah kalau sudah tidak gelem aman, inna bi'adzabil sadid, azablah yang datang berkarya. Ya udah nikmat kumpul itu, udah cinta lagi, udah cincin dan bermata. Ini masalah jodoh. Nah, karena kulo kali panjenengan lupa kepada sholat dan wudhu, di dalam hati ini tidak dicuci. Ya, ini takbiratul ihram ini. Ya, kapan kita akan dibuka hijabnya lagi? Ya, ayo takbiratul ihram sampai salam itu nanti kita onjai lagi. Makanya saya tak buka satu persatu di situ. Biar yang sudah ingat ataupun lebih-lebih yang tidak ingat, maksudnya lupa kalau ada sholat itu, dibuka lagi, ikut lagi, tidak apa-apa. Tidak usah gengsi lah. Gengsi itu mongso itu jenenge takabur wis sombong gitu. Selama kita akan mau baik, mau dibolang balik ini, tidak masalah. Contoh ini, omong tauhid ini yang diomongi ya ini tok dong dari dulu. Kok senang? Loh, ini namanya daya tarik menarik kita ada, karena di dalam hati kita itu tidak kemasuki masalah takabur dan sombong sing rumongso. Lah wis rumongso, ya ada rasa menjelekkan istri, menjelekkan suami. Itu loh. Nah, mari kita dengan itu loh. Nasib jodoh yang sudah itu loh, kita ketemu dengan seorang perempuan sudah ketemu dengan seorang laki-laki, ya sik durung kawin saya tidak akan mau membahas. Ayo kita syukuri. Kalau kita belum bersyukur, belum lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna bi'adzabil sadid. Ada nanti yang ada. Itu makanya banyak satu kejadian maupun yang belum terjadi. Yang kejadian ayo sudah kembali lagi, yang belum kejadian ayo periksalah hati ini upagara ini. Lah ini karepe romonya mau membuka sholat dengan wudhu itu lagi. Nah, mungkin dulu tidak pernah dibuka hal seperti itu, tak omongi masalah itu. Karena yang dulu dibuka baik oleh saya, baik oleh Pak Manpur, yang dibuka cuma urusan dunia yang harus lain sakartum la azidannakum. Ini tidak jodoh mati di situ. Nah, kalau kita bersyukur, itulah kita merubah nasib jodoh ini, ya mulai kawin sampai kakek-kakek nenek-nenek ini terpelihara, indah gitu. Karena istri itu dan suami itu adalah partner. Partnernya apa? Untuk menuju lama budu ilallah. Kita tidak akan nyembah yang disembah hanyalah Allah. Itulah. Tujuannya lama wujudu ilallah. Partner untuk kesana sebenarnya. Itu. Nah, namun karena banyaknya nafsu yang macam-macam, bukan partner lama wujudu ilallah tidak. Yang dicari urusan kesenangan benda dan urusan seksual. Sebenarnya kita bersuami istri ini adalah partner untuk lama wujudu ilallah, lama wujudu ilallah. Mana yang lebih menang ini? Apa si suaminya yang menang? Apa si istrinya yang menang? Ini tidak ada ukuran suami dan istri. Itu, mari kita syukurilah. Lah karena kita merasa takabur dan sombong, akhirnya ngelirik. Kalau sudah ngelirik tidak pernah bersyukur, ya syahwatnya yang datang pakai cara dan lain sebagainya. Nah, sekarang caranya banyak, lewat SMS, lewat macam-macam. Akhirnya Widing Krisno jalaran Joko Kulino, karena sering seperti itu, akhirnya sholat dengan wudhunya lupa. Ini kiamat ini nanti, bukan kiamat apa? Kiamat dirinya sendiri. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Terus yang di tengah adalah mati. Itu. Ayo kita robah, kita syukuri nikmat mati ini. Itu. Sebenarnya kita ini mati. Itu. Bukan yang sudah dipetal dari jasad dan roh ini yang mati, bukan. Itu sudah hidup abadi. Sekarang ini kita mati, sudah ditarget.
buat kontrak sekarang ini. Kalau nanti kontraknya sudah diambil, lah kita akan hidup. Lah itu namanya hidup abadi. Nah, karena kita masih belum mensyukuri nikmatnya mati. Saya hari ini jenengan biar nanti bisa merubah. Allah tidak akan merubah kalau kita sendiri tidak akan merubah. Makanya nasib ini ayo dirubah. Kenapa jenengan tidak bisa merasakan wujud nikmatnya mati ini? Karena jenengan masih belum berjalan di sholat dan wudhu. Lah, sholat dan wudhu itu adalah bekal untuk kita hidup. Gitu. Dijalankan waktu kita mati di dunia ini. Mudah-mudahan paham. Sekarang ini mati. Gitu. Yang hidup lah, kalau jadi betal rohani dengan jasmani ini datang hidup abadi sudah. Tidak ada yang mau membantu. Siapa yang membantu? Anak, istri, guru, tante. Gitu. Di situ. Yang bisa membantu itu guru hakiki. Nanti saya cerita detail. Nah, kalau jenengan sholat dan wudhu tidak akan pernah disyukuri, itu alat untuk sampai kepada satu itu. Lah, satu itu mati. Makanya kalau sudah dibetal roh dan jasmani ini, apa yang diucap di Al-Quran? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari itu, kembali ke itu. Nah, kalau sekarang sampean tidak ngerti ke itu, ke satu itu, ya apa nanti pulangnya sampai ke alam gelanggengan yang akan hidup abadi ini? Kenapa sampai tidak bisa melihat nomor satu itu lagi? Ya karena sholat dengan wudhunya dengan ini tidak dikerjakan lagi, akhirnya masuk lagi penyakit itu satu persatu. Tidak ihram hati ini. Kalau hati ini tidak ihram, tidak bisa dengan itu akan melihat. Jangankan kepada nurnya Allah, nur hatinya sendiri sudah tidak ada. Kenapa nur hatinya sendiri tidak ada? Nur kolbu itu, ya karena saya dengan panjenengan ini tidak sholat dan wudhu. Itu. Kalau sudah tidak sholat dan wudhu, penyakit datang. Itu. Di antaranya yaitu yang saya ucapkan tadi itu. Nah, akhirnya bingung urut. Nah, seandainya saya dengan panjenengan itu sudah diberi sholat dan wudhu lama atau yang baru ini, kita syukuri dengan ayat itu tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna bi'adzabil sadid. Barang siapa yang mensyukuri akan nikmatnya mati itu, nikmatnya satu itu nikmat mati itu namanya. Allah ngomong barang siapa yang mensyukuri akan nikmatku, itu nikmat yang lebih nikmat dari nikmat di dunia ini kecuali nikmatnya satu itu. Jauhnya Allah akan kita meraih nikmatnya. Jauh dulu, karena disyukuri dekat sampai fana, sampai kumpul dengan dirinya sendiri. Karena satu itu tidak disyukuri oleh panjenengan dengan saya, apa itu yang dikatakan Allah? Inna bi'adzabil sadid, adab siksa. Nomor satunya dicabut lagi. Di situ. Lah yang mencabut siapa? Ya dirinya sendiri, bukan siapa. Di situ. Ini nikmatnya mati. Saya dengan panjenengan yang sudah ngerti satu-satu ini mati di dunia ini. Kalau satu itu tidak ada, sampai tidak akan hidup nanti di alam gelanggengan. Nyasar rohnya sampai nanti. Makanya di Al-Quran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, asal dari Allah kembali ke Allah. Pengertiannya di sana dengan saya nggak ngerti. Bisa nggak sampai mewujudkan itu? Jangankan ke nurnya Allah, ke hatinya sendiri tidak bisa terlihat. Kenapa tidak bisa terlihat? Ya karena penyakit masuk di dalam segumpal darah ini tidak dibendung oleh sholat dan wudhu. Di situ. Nah, jangan diremehkan sholat dengan wudhu ini. Masih ucap sekali buka gempa kali. Dibuka sekalian titik lagu. Ini apa boleh buka gempa kali. Saya ini buka terus ini benih royal menjenengan. Saya ada hibah dari bahasa itu yang sudah disahid semua itu. Saya nitip bibit di dalam hatinya itu. Itu bendera namanya. Itu. Makanya katanya hukum syariat besok kalau kumpul dengan Rasulullah itu ada benderanya. Ini mau bendera, nak bendera ruwet, tapi ini ya punyanya sampean itu.
Loh, ini loh tanggung jawabnya mursyid yang memberikan itu, yang penyakit itu, yang memberikan tahu itu, gitu loh. Besok kalau sampean itu mau dipertal, jasmaninya mau ditinggalkan, akan kembali ke asalnya itu. Guru itu tetap ngontrol, tetap ada di depannya untuk sampean supaya tidak kesasar. Takut kesasar apa? Takut kesasar ke yang 4 itu. Yang 4 itu ada di hatinya jenengan. Kalau sampean kesasar ke yang 4, nah, belum mati sampean ada yang stres dulu itu, karena masuk di 4 itu. Nah, ini kewajiban gurunya nanti supaya sampean tidak kesasar ke yang 4, supaya sampean itu masuk ke alam yang langsung satu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini masih gurunya tetap kontrol, mengikut yocol itu. Nah, makanya saya rela, saya senang, saya cinta, saya sayang kepada dulur-dulurku. Tidak ada waktu kapanpun saja kalau mau dibuka, saya kadang-kadang saya wakilkan kepada Bapak. Demikian. Tidak ada unsur apa-apa. Saya cuma kasihan. Nanti kalau benderanya sampean Nur Ilahi itu tidak ada, bendera itu, saya ada tanggung jawab. Masalahnya dulu ada kejadian saudara ini, saya 3 hari sampai tadi. Ada yang diceritakan dulu tidak ada yang ngerti. Gitu. Saya susah sampai 3 hari nyari ibu besarnya itu. Di situ, berarti mana tanggung jawab. Iya, tidak hanya kita ini membuka dirinya, tidak besok tanggung kepada akhirat. Gitu. Ada satu lagi dulur laki yang berangkat itu, minta air. Ya, minta air. Padahal itu sudah dijemputi, takut keliru, gitu loh. Secara jasadnya dulu disuruh ngaji. Nah, waktu itu yang mau berangkat tuh ngomong, air beli dulu ya, air beli dulu. Lah setelah diminum, berangkat apa enggak? Nah, itu supaya jenengan dengan saya ngaji. Demikian. Itu dijemput sudah dengan gurunya untuk masuk ke nomor 1 itu. Takut apa? Takut masuk ke nomor 1, 2, 3, 4. Semestinya 5 itu yang harus dijaga terus supaya ada 1 itu. Mulai tak segala lebung 1, 2, 3, 4 lebih alam masjid Nabi. Nah itu mati kesasar nanti namanya. Oh belum mati sudah ada yang masuk ke situ. Kok siapa yang nolong itu? Enggak ragu sejarah karena di situ. Nah biar sampean tidak punya sifat takabur di dalam hati ini. Bener ilmu itu. Qul innamal ilmu indallah. Wa innama nadhirun mubin. Ilmu itu dari Allah. Wa innama nadhirun mubin, ya Allah juga ya menunjukkan. Tapi ada mata rantai, ada ekosistemnya. Saya nggak akan menerima wujud ilmu seperti ini kalau tidak ada Romo Yai Mas Duki dan Yai Sakit. Sebaliknya ke bawahnya juga demikian. Di situ loh. Makanya ada akun-akun gitu loh. Ayolah sing rukun. Gitu. Kalau tidak rukun, tidak sambung dan menyambung salah satu, lah ini penyakit namanya. Yaitu kalau sudah tidak mensyukuri akan nikmatnya satu di dalam hatimu itu, inna bi adabil adab, adablah yang datang. Ada adab itu kontan, ada tidak kontan, itu namanya istijrot. Kalau masih diingati lewat ada benderanya sakit, itu syukur 1 itu ada, nanti akan kembali gitu. Sampai dikasih sehat dunianya mulbul, tapi nomor 1 ngilang, rapat di terakhir itu ya. Nah ini harapan saya yang ditaguhkan seperti itu. Pas mati sampai tidak membawa bendera itu, saya ada tanggung jawab. Mungkin didilik dari jauh, ketika ini mursyid itu. Supaya sampai tidak salah sasaran, nanti akan kembali ke alam selanjutnya. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, ayo dirubah. Nasibnya 1 itu, nasibnya mati yang di dunia ini loh. Paham apa enggak? Iya, ayo dirubah nasib ini. Nasibnya 1 itu lewat sholat dengan wudhu, ayo dirubah. Yang mau mengalahkan itu anak, istri, anak, suami, itu dunia, sabo, seluruh urusan benda ini. Oh namanya benda ini tidak abadi. Di situ. Takut tak keramat, takut tak sakit, takut tak tamu ibunya. Ini cobaan. Lihat Merapi ini. Kalau Allah sudah memberikan ukuran. Sebenarnya bukan Merapi itu Jawa Tengah yang ngaji, termasuk Purwokerto ngaji di sana gitu. Kalau masih ada perang ya, buatan manusia ya, yang sakti belum kalau gitu. Di situ punya kekuatan masih. Tapi kalau sudah Allah memberikan satu
Gitu loh. Wacana seperti di Merapi itu, gitu loh. Sakti dulu, sekeramat lagi, dunia ada, Umar kok kepin. Gitu loh. Nah, itu contoh itu. Di situ loh, kalau masih sehat, masih bisa berdalih kayak apapun bisa. Tapi Allah kalau sudah memberikan satu ujian, ada masih keramat ya dina agi, masih sakti ya dina agi, masih dunia ya dina agi. Kelopai lah itu, anak kelopai, ibu kelopai, lu guru didik lah itu. Nah, kita kaji lah dengan kejadian seperti itu. Itu ada apa yang sebenarnya di dalam kita ya? Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Ini, jadi ayolah nikmatnya jodoh, nikmatnya mati ini, utamanya nikmatnya mati. Yang mengalahkan nikmatnya mati ini adalah jodoh. Makanya itu di tengah. Itu. Saya ngomong di tengah ini paham enggak? Ya, di tangannya sampai kan ada 3 itu kan ya, paham? Nah itu 1, 2, 3. Nah di tengah itu nikmatnya mati. Lah nikmatnya mati dikalahkan oleh jodoh, dikalahkan oleh benda. Lah itulah yang mata aja ucap nikmatnya mati. Kalau sudah satu itu sudah tidak ada, tidak disyukuri. Itulah. Wudhu dan sholatnya sudah tidak disyukuri, tidak bisa membendung penyakit yang mau masuk di dalam hati lewat kuping, lewat mata, lewat hidung, lewat 9 lubang ini. Kesasarannya. Inna di adabi rasadid makanya saya rela untuk membuka lagi sholat dengan wudhunya. Dada baru, dada lama itu. Ayo jodoh tik di rumongso gitu. Di situ. Karena ini saudara saya, yang saya cintai, yang saya sayangi. Saya tidak beda-bedakan semua ini. Karena saya sakinah wa ta'na kepada guru saya dan bah guru saya yang mendidik saya untuk menyampaikan risalah takdir ini. Kalau saya dikasih tugas enggak Pak, uang kedua kalau aja saya kalah tuh. Kalau bisa apa sebenarnya sendiri? Kalau bisa yang semua, saya belum kuat dengan karakter dengan ini semua. Ini kaumnya semakin banyak, yang wadah karakternya banyak. Ayolah romonya dibantu. Nah untuk membantunya itu, ayo dekatkan diri hatinya itu diperiksa lagi supaya tidak punya wacana-wacana yang diinginkan oleh para mursyid dan para guru. Kalau jenengan sudah bisa memakomkan masalah itu, ini jariahnya para guru. Kalau jenengan ingin tahu gurunya, ya lihatlah di nomor 1 itu ada apa enggak. Itu telah ukur. Tidak bisa ke nomor 1 itu ya karena sholat dengan wudhu kita rusak lagi, penyakit air masuk lagi di dalam hati kita sekalian ini. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Terus yang terakhir, benda. Nah ini waktu saya yang buka sendiri atau paman yang membuka, yang diceritakan ini cuma benda. Itulah. Barang siapa yang tidak mensyukuri akan nikmatnya Allah, termasuk PC, dunia, sabu, pangkat dan sebagainya, dunia. Itulah. Barang siapa yang mensyukuri atas nikmatku, ku tambahi nikmatku. Tambahi lagi kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita tidak bersyukur, inna bi'adzati rasati. Ada presiden, kenapa kok sama lo? Si suruh dikayasa. Ayolah nikmati dari Allah. Allah itu tidak akan melebihi, tidak akan mengurangi tentang nikmat jatah-jatah dunia ini. Arah pemati orang, sering kayasa. Di situ. Yang kita terima ini, ayo kita nikmati. Gitu. Kalau kita terima ini dinikmati, maka ditambahi nikmatnya. Tapi kalau yang diterima ini tidak dinikmati, yuk adab sih detengnya gitu. Ledro terus lagi sededungnya gitu. Nah, yaitu ayatnya Allah inna bi adabil asadi. Adablah yang datang. Mula tertak bisa sededung mudah gila ini neraka lah. Karena kita di dunia ini sudah menginjak neraka, namun kita masih belum merasa kalau di dunia ini neraka. Ya apa kalau kita tidak akan menginjak neraka? Sholat dengan wudhu itu adalah surga. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Nah kalau 3 takdir jodoh mati rezeki ini, tidak akan bisa bersyukur saya dengan panjenengan. Jadi tanya suara kedua kemudian dengan akhirat. Jadi ingin dunia jadi ratu. Jodohnya sedih udah beliau penyakit. Sampai merusak nomor 1-nya. Dunianya pun juga demikian, merusak nomor 1-nya. Merusak sholat dengan wudhunya, kita tidak bisa akan rusak sholat itu
Kita tidak bisa akan rusak wudhu itu kalau memerangi masalah benda dan masalah jodoh. Harus ada di situ posisi kita. Lebih-lebih posisi kita di nikmat mati ini. Nikmat di dunia ini, nikmat mati, nikmat mati tidak terasa. Yang hidup yang mati-mati itu hidup abadi itu sudah. Nah, kalau sampai hidup abadi, innalillahi, kembali ke asal itu, ya abadi namanya sudah. Tapi kalau sampean kesasar, nah itu dari pengertiannya dengan masa mati sekarang ini. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Terus, yang kurang yang banyak lupa ini masalah sujud. Sujud. Kenapa kita harus disujudi? Kalau di syariat subhanallah wa bihamdihi, memuji-muji keagungannya Gusti Allah. Sujud. Kan perilaku sama sudah sudah dikatakan, sudah dibuka. Gitu. Karena kita tuh ada yang membuat. Siapa yang membuat kita itu? Yang disujudi Allah. Tapi Allah itu punya ekosistem mata rantai. Siapa mata rantainya Allah itu membuat kita ini? Kalau sperma dititipkan ke seorang lelaki, kalau ovum telur itu dititipkan ke seorang ibu perempuan. Lah, dengan dasar cinta itu tadi yang sudah diikat dengan agama, itu loh. Jadi saya di situ loh. Jadi saya dengan panjenengan ini yang membuat itu Allah, tapi mata rantainya ada di orang tua dua. Ini yang membuat jasad. Gitu. Makanya kalau sampean nggak bisa bakti kepada orang tua dua, nggak barokah hidupnya. Itu loh. Karena ada keterangan ridhol walidain waridullah. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Di situ. Karena Allah itu menitipkan kedua orang tuanya. Di situ. Akhirnya ada pangeran katon, ada pangeran gak katon. Di situ. Pangeran gak katon itu adalah Allah. Pangeran sing katon adalah orang tua. Ini yang membuat jasad. Orang tua dua. Lah, yang memberikan tahu nomor satu dengan nomor dua wujudnya sadar itu orang tua apa guru? Coba dijawab. Iya, di situ beniring tua. Saya ini bukan Haji Imron dengan sutris yang memberikan tahu asyhadu an la ilaha illallah wujudnya. Romo Yai Mas Duki dengan Mbak Yai Sakti. Inilah bukti saya kepada guru. Tidak bisa diukur dengan ukuran benda yang ini itu. Baktinya saya, untuk saya membeli 1 dan 2 itu tidak cukup dibayar dengan dunianya. Membeli permata saya yang diberi oleh Mbak Sani dengan. Nah itu. Lah, Pangeran Katon 2 ini ridhol walidain waridullah. Kalau itu sudah ridho, Allah akan ridho. Nah, kalau sudah gurunya akan membuka, memberikan tahu mata rantainya itu tadi Allah sebenarnya juga yang menaruh di dalam hati ini, tapi mata rantainya adalah guru dan orang tua. Jadi jasadnya orang tua, 1 dan 2 itu adalah gurunya. Ini mata rantai. Inilah sejarah itu, biar sampai itu tidak diperkosa oleh dirinya sendiri. Ayo ngaji yang lebih dalam. Siapa yang menunjukkannya? Setelah sampean 1 dan 2 lewat sholat dan wudhu, siapa yang memberikan sholat dengan wudhu itu? Apa orang tua? Guru, untuk sampean tahu kepada 1 dan 2. Masa pengiran tidak katon? Coba jawab. Katon semua ini. Maka sampean tidak dikasih tahu wujudnya sahadat itu, ya pengiran tidak katon. Maka ini tidak kasih tahu, tidak bisa. Nah, yang saya teliti sekarang ini kekurangannya dulur-dulur kabeh yang saya cintai, yang saya sayangi. Ada bibit di dalam itu, ada sholat di dalam itu. Di situ. Baik yang membuka Romo Yai Mas Duki, ataupun saya sendiri yang buka. Itu ada mata rantai semua itu.
Ini yang saya putih itu. Yang membuat jasadnya adalah orang tua dua, yang memberikan tahu rohani itunya adalah guru. Kalau sudah satu dan dua itu betul-betul sholat wudhunya jenengan dengan saya sudah mapan, makom, kelihatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu. Jangan mengatakan pangeran tidak katon. Begitu katon. Siapa yang mengkatonkan pangeran itu? Coba. Iya, makanya ridhol walidain wa ridhollah. Ridhonya orang tua itu ridhonya Allah. Karena kula kali panjenengan ini terlalu banyak merasa takabur dan sombong. Nah ini sejarahnya. Ayolah, supaya aku bisa sampean iki nanti kumpul di nomor 1 itu dulu. Nggih, dulu. Iya, emang saya sendiri itu. Kumpulnya di dunia ini di nomor 1, lebih-lebih nanti di alam gelanggengan itu. Dijemput oleh guru-gurunya yang membuka ini. Tidak sekedar dibuka terus dibiarkan, tidak, gitu loh. Iya, gitu loh. Gurunya juga akan jemput, gitu loh. Itu loh yang saya tangisi, gitu loh. Matang geretan pas tak kumpul nomor 1 gitu. Iya, itu loh. Ayo ngaji yang lebih dalam lah. Demikian. Karena kita ini terlalu berumongso, takabur dan sombong, gitu loh. Makanya kok orang tuanya pun juga sombong. Itu kan orang lain minta tidak sebelah ibu sembuh itu loh. Ring tuana didik itu lemah ibu itu kamu jejok gitu loh. Padahal itu jasadnya abah dan umi yang membuat saya ini. Maka rantainya Allah akan nyampe di situ. Ilmu pun wujud nur suhud ini tanpa sholat dengan wudhu gitu loh. Tidak bisa nomor 1 itu kalau tidak diberitahu oleh guru. Gitu loh. Namanya mujib talakin. Di situ. Lah itu kalau tidak disyukuri, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna bi'adzabil syadid. Barang siapa yang mensyukuri akan nikmatku, ku tambahi nikmatku. Barang siapa yang tidak mensyukuri akan nikmatku, inna bi'adzabil syadid. Nah, sebelum azab ini datang, ayo sholat dan wudhunya dicari lagi. Saya siap. Itu tidak ada bedanya tua, tidak ada bedanya muda, tidak yang lama, tidak yang baru, supaya ajaran sholat itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama di dinding, berat sama di pikul. Lah kalau kita sudah melaksanakan sholat itu, ya itu ihram namanya. Kalau sudah ihram, selamat dunia, selamat akhirat. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah. Nun sewu untuk saudara-saudara yang belum ngaji dengan omongan seperti ini itu mungkin nanti hidayah Allah lain untuk kita bisa bertanya kepada pribadi saya sendiri. Itu. Paham? Ya, yuk sholat dan wudhunya dikaji lagi. Kalau sholat dan wudhunya dikaji lagi, saya yakin dah ada wacana yang tidak damai di dalam hati ini. Situ saya tidak akan mau bicara tauhid yang gede bengik lewat kitab lewat itu tauhid akal itu namanya tauhid akli gitu. Nah yang kita belajar ini adalah tauhid qalbi, buahnya akhlak itu ya sholat dan wudhu supaya penyakit yang tujuh itu tidak masuk kepada badan saya, yaitu yang dikatakan selamat dunia selamat akhirat. Ayo duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dinding, berat sama dipikul. Iya, saya tidak pernah tenang gitu, sungguh ya. Jenengan dengan saya, saudara saudara. Yang saya imani ini karena saya itu nitip bibit di dalam tubuhnya jenengan. Sebagai bendera besok kalau sama-sama akan kembali ke gelangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, mungkin ini namanya pertemuan ya. Dan saya urut ini cuma 2 ini masih takbiratul ihram dengan sujud ini. Apalagi lainnya. Itu. Kalau lainnya nanti bisa saya buka kembali saya urut. Melihat dirajul masa. Itu loh. Tidak ketemu mongso dengan ini. Di situ mari satu rangkulan, satu pelukan, satu rasa, satu wujud. Itu loh. Di situ. Loh saya sendiri ini itu. Karena bakti, karena sami nawatokna kepada bahasa ini, yang memberikan hibah ini. Ini bukan hibahnya Romo Yang Suci, bukan. Saya diberi 1 dan 2 ya oleh Romo Yang Suci pertama. Seandainya saya tidak sami nawatokna, bahasa ini suruh menyampaikan ilmu ini,
Saya tidak berani, karena saya ini berani sampai resikonya banyak ini. Saya samina wa ta'na itu loh. Saya punya sejarah, saya punya memori itu tidak bisa hilang dengan Romo Yai Mas Duki dan juga Mbak Yai Said yang membunuh saya dulu. Tidak bisa hilang gitu. Bisa hilang nanti kalau saya sudah di petal antara jasad dan roh ini. Saya juga demikian kepada jenengan semua, tidak ibu-ibunya, tidak suaminya, tidak bapak-bapaknya itu. Saya tidak bisa dipetal di dunia akhirat ini. Kalau saya mau dipetal di dunia ini, dibunuh dulu. Gitu. Baru saya petal dengan sampean. Iya, biarkan jauh di mata, namun masih sehati dengan saya. Tidak bedanya yang jauh, tidak bedanya yang dekat, sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Karena satu yang saya cintai di dalam dada dengan ini semua. Ayo kita kaji. Demikian, biar sampean tidak digerogoti imannya itu dari perbuatan yang keluar dari sholat dengan jauh. Gitu loh. Nanti kumpul berapa orang, nanti bisa ngomong, enggak apa-apa, saya rela, seneng saya sendiri. Malah urusan yang melemar, yang begini-begini itu tidak ada seneng saya sendiri. Iya, boleh berdek senengi. Ada tadi berdek salah lagi saya senengi. Seneng saya itu di mana? Yaitu di bibit satu di dalam hatinya. Dan ilmunya sholat dengan wudu itu yang saya imani itu di saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, karena ini sifatnya pertemuan, barangkali ada yang wawasan dari saudara-saudaraku itu loh, yang supaya tunggu WKB yang dari dekat dari luar kota semua ini nanti pulangnya dari pertemuan ini membawa oleh-oleh murid-murid sholat.